Kasus tewasnya Brigadir Joshua tak henti menjadi sorotan publik. Peristiwa yang disebut terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang kala itu menjabat Kadif Propam Polri itu pun masih dipenuhi teka-teki. Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara itu, keluarga Brigadir Joshua terus berupaya mengungkap fakta yang mereka yakini menimpa Brigadir Joshua. Hari Rabu 3 Agustus, ayah Brigadir Joshua menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Ia membeberkan sejumlah kejanggalan seperti yang selama ini mereka ungkap. Sudah banyak saya perhatikan, begitu banyak di luar sana yang sudah memvonis secara tidak melalui kehakiman bahwa anak tim ini sudah diisukan bahwa sudah bersalah. Ini bagi kami suatu pukulan berat. Ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah nyatakan seorang yang mencabuli. Jadi inilah kami Huta Barat yang kurang terima. Jadi kepada Pak Jokowi pun kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa harus dibuka dengan benar. Sehingga saya punya catatan lengkap dari keluarga ada, dari intelijen ada, dari purnawirawan polisi ada, dari Kompolnas ada, dari Komnas HAM ada, dari LPSK ada, dari sumber-sumber perorangan di Densus, di BNPT. Saya tanya semua, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarkial, ada juga psikopolitisnya. Pengusutan kasus tewasnya Brigadir Joshua memasuki babak baru. Rabu malam 3 Agustus, kepolisian menetapkan 1 tersangka, yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Keesokan harinya, 4 Agustus, Irjen Verdi Sambo memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hari ini saya hadir memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Barreskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya saya harapkan kepada
seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Akankah penetapan Baradae sebagai tersangka menjadi pembuka babak baru selanjutnya? Atau justru akan menjadi akhir dari kasus yang menyedot perhatian masyarakat ini? Pasal yang diterapkan adalah berlapis, yaitu pasal 338 pembunuhan, dan kemudian pasal 55, pasal 56 KUHP, yaitu turut serta atau kemudian turut membantu. Akan ada proses-proses yang lain akan membuat perkara ini menjadi terang benderang siapa sebetulnya pelakunya dan siapa kemudian pihak-pihak lain yang terkait. Kita awasi semuanya agar proses ini menemukan kebenaran sejati. Kalau tembak menembak apalagi dari lantai 2 ke lantai 1 tentu berhadap-hadapan. Tetapi yang kena adalah dari belakang kepala tembus ke hidung. Hampir 1 bulan kasus tewasnya Brigadir Joshua masih berselimut teka-teki. Spekulasi-spekulasi pun terus menyeruak. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua bahkan telah membeberkan temuan mengejutkan dari otopsi ulang. Temuan itu pun seolah menguatkan dugaan mereka soal pembunuhan berencana. Mereka semakin meragukan tentang insiden baku tembak seperti yang diungkap polisi di awal. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua masih terus bergulir. Hampir 4 pekan berlalu, hilangnya nyawa Brigadir Joshua masih menjadi teka-teki. Namun, spekulasi-spekulasi yang disertai bukti-bukti yang diklaim sebagai fakta terus berhembus. Ya, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua mengungkap temuan yang mereka klaim bersumber dari dokter forensik yang ikut dalam otopsi ulang pada 27 Juli lalu. Temuan itu lagi-lagi menguatkan tudingan mereka tentang indikasi pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dikatakan tembak menembak. Kalau tembak menembak apalagi dari lantai 2 ke lantai 1 tentu berhadap-hadapan. Tetapi yang kena adalah dari belakang kepala tembus ke hidung berdasarkan laporan dokter yang ikut mengotopsi dalam hal otopsi kedua dan atau visum repertum kedua pada tanggal 27 Juli 2022 di Sungai Bahar, Jambi sana. Yang ketiga, tembakannya itu juga ada dari bawah leher tembus ke bibir kiri bawah. Nah, yang berikutnya, tembakan itu ada juga di tangan kiri di pergelangan bawah, tembus juga dari bagian perut tangan lengan bawah ke kiri. Nah, kemudian yang berikutnya dari depan datar dada kiri tembus ke belakang. Itu tembakan 4 peluru. Di luar tembakan 4 peluru ini masih ada luka lain atau lubang lain. Misalnya pertama itu di bawah mata kanan ada beberapa robekan, kemudian di atas mata. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua juga membeberkan kondisi tragis yang menurut mereka terjadi pada organ penting di tubuh Brigadir Joshua yang terkuak pada autopsi ulang. Kemudian di kaki kiri di pergelangannya juga ada luka bolong ke dalam, entah peluru siapa lagi itu atau senjata tajam siapa kita nggak tahu, masih diuji dan diambil sampelnya.
dan yang lainnya. Dan yang lebih tragis lagi, otaknya itu, otaknya almarhum Brigadir J pindah dari kepala ada di dalam bahu atau di dalam bagian perut. Kemudian pankreas bisa hilang atau tidak tampak, demikian juga kantong kemih. Kemana ini pankreas dan kantong kemihnya? Ini masih misteri. Nah, ini kami nanti juga akan melakukan upaya hukum untuk melaporkan orang-orang yang diduga menyebabkan hilangnya pankreas maupun kantong kemih ini. Benarkah ada pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua seperti yang masih terus diyakini oleh keluarganya? Benarkah pula tak ada aksi baku tembak yang juga diragukan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menyeruak menjadi spekulasi. Sementara sebelumnya polisi mengungkap telah terjadi saling tembak antara Brigadir Joshua dan teman sesama ajudan Irjen Verdi Sambo, yakni Baradae atau Richard Eliezer. Kedua polisi tersebut saling tembak menggunakan senjata jenis Glock 17 dan HS-9. Brigadir J menggunakan senjata api pistol jenis HS dengan magasin berisi 16 peluru, sementara Baradae memegang pistol Glock dengan magasin berisi 17 peluru. Senin pagi 1 Agustus lalu, tim khusus bentukan Kapolri mendatangi rumah dinas atau rumah singgah Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo yang berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Tampak pula di lokasi Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Mereka datang ke rumah yang dilaporkan sebagai tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua itu guna melakukan pendalaman terkait uji balistik senjata yang ditemukan di lokasi kejadian. Lalu, apakah hasil uji balistik bakal segera membuka tabir tentang baku tembak yang disebut terjadi di rumah dinas Sang Jenderal Bintang 2 itu? Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lafor, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Klien kami pada saat itu di dalam kamar dengan sangat ketakutan, dan setelah itu waktu ketakutan itu klien kami berteriak minta tolong, dan setelah itu menelpon Pak Verdi Sambo ya. Pihak keluarga Brigadir Joshua tak henti meyakini adanya kejanggalan atas tewasnya Brigadir Joshua. Mereka terus menggali bukti penguat dugaan itu, termasuk soal ancaman yang disebut diterima Brigadir Joshua sebelum nyawanya melayang. Jika keluarga Brigadir Joshua meyakini tentang pembunuhan berencana, lalu bagaimana dengan pihak istri Irjen Verdi Sambo? Bagaimana dengan dugaan pelecehan yang telah ia laporkan? Temuan yang dinilai bisa menjadi bukti penting itu membuat keluarga semakin yakin bahwa ada yang tidak beres di balik tewasnya Brigadir Joshua. Dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan keluarga semakin tajam. Pengancamnya sudah kami beritahu namanya kepada penyidik
buktinya sudah kami berikan kepada penyidik, barang buktinya sudah disita ke penyidik. Jadi cukup jelas ya, ada rekaman elektronik. Diancamnya itu belum pernah saya beritahu kepada siapapun, tapi hari ini saya beritahu. Ancaman itu dilontarkan karena alasan Ibu Putri. Di situ dikatakan gara-gara almarhum Ibu Putri sakit, tapi sakit apa kita nggak tahu sampai sekarang. Maka diancam apabila naik ke atas akan dibunuh atau dihabisi. Betul di sekitar mereka. Ada di antara 8 skuad. Ada di antara 8 skuad pengancamnya itu, yang jelas bukan Baradae. Nah, setelah berkurang 1 meninggal berarti 7 skuad. Ya, bukti-bukti itu disebutkan muncul dari Vera Simanjuntak yang diketahui sebagai kekasih Brigadir Joshua. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua meminta agar informasi yang diungkap Vera segera diselidiki dan diungkap kebenarannya. Kepada kekasihnya, Brigadir Joshua sempat mengaku mendapat ancaman. Menurut Vera, ancaman itu terjadi sehari sebelum insiden tewasnya Brigadir Joshua yang dilaporkan akibat baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Bahkan kuasa hukum menyebut tentang istilah skuad lama yang disinyalir tak suka jika karir Brigadir Joshua lebih moncer. Jadi motifnya ini sudah lama iri karena almarhum ini kan terampil, dari Jambi terampil, kemudian ditempatkan di Pidum Subdit 3 Bareskrim Polri, kemudian oleh Bapak Verdi Sambo selaku Dirti Pidum dibawa lagi menjadi ajudan karena keterampilannya dan kecekatannya, kemudian dia dipercaya sebagai ajudan melebihi yang lainnya, sampai-sampai adiknya juga disukai oleh Bapak Verdi maupun oleh ibu, sehingga yang lain iri sehingga membuat gesekan-gesekan untuk mengadu domba kan begitu, sampai akhirnya di dalam pengancaman itu dikatakan Ibu Putri sakit gara-gara almarhum. Lantas bagaimana cerita saat kejadian menurut Putri Chandrawati yang diduga menjadi korban pelecehan seksual hingga berujung tewasnya Brigadir Joshua? Apakah benar terjadi adu tembak di rumah singgah Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Komplek Polri Duren 3 tersebut? Melihat sudah pasti tidak, karena kan posisi klien kami di dalam kamar dan ketakutan, sangat ketakutan, dan suara tembakan didengar. Peristiwa tembak-tembakan itu disampaikan kepada kami bahwa klien kami pada saat itu di dalam kamar dengan sangat ketakutan, dan setelah itu waktu ketakutan itu klien kami berteriak minta tolong, dan setelah itu menelpon Pak Verdi Sambo ya. Kabarnya Putri Chandrawati, istri Irjen Pol Verdi Sambo, hingga kini masih mengalami trauma berat sampai harus mendatangkan sejumlah psikolog guna memeriksa kondisinya. Para psikolog itulah yang datang ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK guna menjelaskan kondisi Putri Chandrawati karena tak bisa menjalani pemeriksaan di LPSK. Berdasarkan hasil komunikasi atau konsultasi kami dengan psikolog, makanya kami meminta psikolog hadir mendampingi untuk menjelaskan kondisi klien kami, dan saat ini masih keadaan terguncang dan trauma berat. Sehingga tadi di dalam sudah kami jelaskan, psikolog sudah menjelaskan, psikolog. Siapa itu? Tiga. Bino Dika Tanggi sama sudah yang menangani.